Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas soal-soal untuk arus bolak-balik, mulai dari impedansi, reaktansi, frekuensi resonansi, dan lain-lain. Dari hambatan R-nya 60 ohm dan induktor dalam tegangan arus bolak-balik. Kuat arus yang lewat 2 ampere. Apabila dalam diagram vektor di bawah ini, tangan alfanya 3/4, tegangan induktornya berapa? Sekalipun tidak ada grafik ini, bisa diingat kembali kalau faktor daya cos alfa itu adalah R per Z. Atau bisa juga tangan alfa ya, karena diketahui cos alfa berarti tangan alfanya, berarti ini adalah R per, tangan alfanya itu adalah XL per R, gini ya. Nah, tangan alfanya 3/4 nih, berarti kita bisa lihat XL per R itu adalah 3/4. R-nya ini diketahui 60 ohm dan I-nya 2 ampere, ini I, ini R ya. Masukkan sini, berarti XL per R-nya 60 sama dengan 3/4. Maka XL-nya itu sama dengan 3/4 dikali 60. Sama dengan, kita bisa eliminasi. Yang 60 dengan yang 4 itu adalah 15 ya. 15 kali 3 itu adalah 45. Jadi ini sama dengan 45 volt. Nah, udah dapat XL, diketahui ini adalah ada I-nya ya. Karena kalau rangkaian seri, I-nya itu pasti sama, yang mengalir ke yang R juga, baik ke R maupun ke R, kan ini seri ya. Ini R, ini L. Nah, jadi arus yang mengalir ke R itu pasti sama juga dengan arus yang mengalir ke L ya. Jadi bisa kita cari V tegangan ujung-ujung L, VL itu sama dengan I kalikan XL ya. I-nya tadi 2, XL-nya 45. Jadi sama dengan 90 volt. Rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, sekarang di sini diketahui V-nya 100 volt ya, yang ini ya, 100 volt. Angka yang ditunjukkan oleh voltmeter dan ampermeter berturut-turut adalah 80 volt. Ini berarti VR ya. VR 80 volt, kemudian I-nya di sini adalah 2 ampere. Nah, karena diketahui di sini V total, ada I total, maka kita bisa mencari dulu Z terlebih dahulu ya. Z sama dengan V per I. V-nya ambil yang V total ya. V-nya 100, I-nya 2. Jadi 100 per 2 sama dengan 50 ohm. Nah, udah dapat I-nya. Selanjutnya adalah yang ditanyakan besar reaktansi induktif, berarti ditanyakan XL-nya berapa. Kan udah ada I-nya seperti yang tadi ya, tinggal cari V-nya sekarang, cari VL. Di sini ada V, kemudian ada VR, ini 80 volt. Maka kita gunakan aturan kuadrat ya. V kuadrat sama dengan VR kuadrat tambah VL kuadrat. Karena nggak ada C-nya, VC-nya nggak usah dibawa. V-nya 100, jadi 100 kuadrat sama dengan VR-nya 80, 80 kuadrat tambah VL kuadrat. Kalau sudah bisa pakai Pitagoras, ini kan 10, 8 pasti di sininya 6. Tapi kalau mau diakarin, diurai, boleh diurai. Jadi ini 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat sama dengan VL kuadrat. Gitu ya. Jadi VL-nya sama dengan akar 100 kuadrat min 80 kuadrat sama dengan 60 volt. Gitu ya. Udah dapat VL-nya, baru kamu cari XL.
XL sama dengan V per I. Tapi V-nya adalah VL. VL-nya 60, I-nya tadi 2. I-nya 2. Jadi sama dengan 30 ohm XL-nya. Bawah ini pembacaan ampere meter adalah 0,2 ampere dan pembacaan voltmeter adalah 10 volt. Kalau kumparan dilepaskan dari rangkaian kemudian hambatannya diukur dengan ohm meter, hasilnya adalah 30 ohm. Dari semua data tersebut tentukanlah reaktansi induktif kumparan. Hampir sama dengan yang tadi ya. Yang ditanyakan adalah berapa XL-nya. Gini, diketahui di sini ada V-nya yang diukur dengan voltmeter, itu berarti V-nya di ujung-ujung sini ya, ujung-ujung kumparan ya, ujung-ujung kumparan ini arusnya 0,2 ampere. Kalau kumparan dilepaskan dari rangkaian, kemudian hambatannya diukur dengan ohm meter, hasilnya adalah 30 ohm. Jadi kumparan ini selain dia punya induktansi juga punya resistansi ya. Jadi ibaratnya dia itu adalah rangkaian R dan XL gitu ya. Diketahui di sini V-nya adalah 10, V totalnya, kemudian I-nya adalah 0,2. Berarti kita bisa mencari Z-nya ya. Jadi Z sama dengan seperti yang tadi ya, V per I sama dengan V-nya adalah 10, kemudian I-nya adalah 0,2. Jadi sama dengan 0, naik ke atas. Jadi ini 100 per 2 sama dengan 50 ohm. Nah, setelah itu baru kita cari pakai persamaan kuadrat lagi. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Ini nggak usah pakai XC karena C-nya nggak ada ya. Udah, masukkan ke sini sama dengan akar Z-nya 50. Udah aja ini bikin kuadrat. Jadi akarnya boleh hilang gini ya. Akar R-nya 30 kuadrat tambah XL kuadrat, angkanya angka Pitagoras lagi ya. Jadi 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat sama dengan XL. Maka XL-nya sama dengan 40 ohm. Samping ya, V2 8 volt, V3 10 volt dan R-nya 30 ohm. Diketahui V2 tuh yang ini ya, ujung-ujung dari induktor, berarti ini VL. VL-nya 8 volt. Kemudian V3 di sini, ini adalah V-nya ya. V-nya 10 volt. Dan R-nya 30 ohm. Yang dicari impedansi rangkaian RL tersebut adalah berapa? Impedansi rangkaian, impedansi itu apa tadi? Z ya. Z-nya berapa? Di sini ada V, kemudian ada VL, berarti kita bisa mencari VR ya. Pakai persamaan VR kuadrat tambah VL kuadrat gini ya. V-nya 10, berarti 10 kuadrat sama dengan VR-nya mau kita cari dulu, VR kuadrat. VL-nya adalah 8 kuadrat. VL-nya itu adalah 8 kuadrat. Berarti VR-nya itu adalah 6 volt. Pitagoras ya, 10, 8, ini 6. VR-nya 6 volt. VR 6 volt, kemudian di sini ada R 30 ohm, berarti kita bisa mencari I. I sama dengan VR dibagi R. VR-nya 6, R-nya 30. Berarti 1/5 ampere. 5 ya. 1/5 ampere. Nah, setelah itu baru kita cari Z-nya. Z ini sama dengan V per I. V-nya tadi 10, kemudian I-nya adalah 1/5. 1/5, berarti 5 naik ke atas. Jadi 10 kali 5 per 1 ya. Jadi 50 ohm.
11 ohm dirangkaikan seri dengan induktor 1,25 Henry. Kemudian dihubungkan pada tegangan beramplitudo 120 volt yang berfrekuensi 40 rad per second. Arus yang timbul pada rangkaian beramplitudo berapa? Amplitudo itu berarti maksimum ya. Diketahui di sini hambatan, berarti di sini R ya. R dirangkai seri dengan induktor L gitu ya. Kemudian dihubungkan pada tegangan, berarti ini tuh Vmax karena beramplitudo. Berfrekuensi omega. Arus yang timbul pada rangkaian berarti ditanyakan I max-nya berapa. Gini. Dah kita cari dulu, berarti karena di sini ada Vmax, berarti kita tinggal mencari Z-nya. Ada R, ada L, ada omega, berarti kita cari dulu XL-nya ya. Reaktansi induktif XL sama dengan omega kali L, omeganya 40, kemudian R-nya adalah 1,2540 kali 1,25 itu adalah 50 ohm. Sekarang kita cari Z-nya. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat sama dengan akar R-nya 10 akar 11 dikuadratin. Jadi ya udah 10 akar 11 kuadratin 10 kali 10 100 kali 11 gitu ya. Jadi 110 tambah XL-nya 50 dikuadratin. Ini sorry ya. 100 dikali 11. Jadi 1100 ya. Kemudian ini 50 kali 50 jadi 2500. Nah, gini ya. Jadi ini sama dengan akar 3600 sama dengan 60 ohm. Dah, habis itu baru kita cari Imax-nya. Imax sama dengan Vmax per Z. Vmax-nya tadi adalah 120, Z-nya 60. Jadi ini sama dengan 2 ampere. Oke ya, jangan lupa di sini tadi yang 1100 ohm itu yang ini ya, yang 1100 itu didapat dari 10 akar 11 dikuadratin ya. Jadi 10 kali 10 100, akar 11 kali akar 11 itu adalah 11, jadi 1100. Sumber listrik memiliki frekuensi 100 Hz. Frekuensi berarti itu F ya. Ini ada F-nya 100 Hz. Besar reaktansi kapasitif rangkaian pada gambar di bawah adalah, ini rangkaiannya rangkaian paralel ya. Rangkaian seri ya, gini. Tuh satu seri. Rangkaian seri berarti si kapasitas totalnya ini harus kita jumlahkan dulu ya. Jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi C-nya sama dengan C totalnya sama dengan 4/2 sama dengan 2 mikrofarad. Udah dapet C-nya, barulah kita cari, karena ini reaktansi kapasitif, berarti yang ditanya itu adalah berapa XC ya. Cari XC-nya. XC sama dengan 1 per omega C, gini ya. Sama dengan 1 per omeganya itu ada F-nya, berarti 2πf. 2πf kalikan C, gini, masukkan angkanya 1 per 2π, F-nya adalah 100, C-nya 2 mikrofarad, jadinya 2 mikro itu 10-6, 2 kali 10-6 farad. Gini ya. 10-6 dengan 10 pangkat 2. Ini ya. 10-6 dengan 10 pangkat 2. Ini jadi 10 pangkat minus 4. Naik ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Jadi ini 10 pangkat 4. 10.000 gini. Per 2 kali 2 ini 4 pi. Gini, 10.000 dibagi 4 itu berarti 2.500 ya. Jadi 2.500
per pi ohm. Nah, pi-nya kalau bukan di dalam bentuk sudut, maka itu bisa kita ganti dengan 3,14 ya. Jadi ini 2500 per pi ohm. Jawabannya B. Oke. Jika kuat arus yang melalui rangkaian 2,2 ampere, maka kapasitas kapasitor C besarnya titik-titik. Diketahui di sini ada 220 volt, 50 Hz. Ini berarti V dan F ya. Di sini ada V, kemudian di sini ada F. Kemudian di sini arus yang mengalir ada I-nya 2,2 ampere. Maka kapasitas kapasitor C-nya berapa? Oh, ini di sini ada R-nya juga ya. Nah, dari sini kita bisa mencari ada V, ada I. Berarti kita bisa mencari Z-nya ya. Z sama dengan V per I. Sama dengan V-nya adalah 220, I-nya adalah 2,2. Jadi sama dengan berapa nih? 100 ya. 100 ohm. Nah, setelah itu kan yang dicari adalah kapasitas C, berarti kita harus mencari XC ya. Di sini ada Z, ada R. Rangkaian RC, berarti Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Nggak usah dibawa XL-nya karena di sini nggak ada L-nya ya. Dah, Z-nya jadi 100 sama dengan akar R-nya 80 kuadrat tambah XC-nya berapa? Pitagoras lagi ya. Ini 10, 8 berarti ini 6 ya. Jadi XC boleh diurai tapi boleh juga enggak. XC atau kamu boleh urai ya. Biar ini berarti 100, biar akarnya hilang kuadratin gitu ya. Min 80 kuadrat sama dengan XC kuadrat. Atau XC kuadrat, XC sama dengan akar 100 kuadrat min 80 kuadrat sama dengan 60 ohm. Udah dapat XC, baru cari C. C rumusnya dengan XC sama dengan 1 per omega C. Kita kasih garis ya. Gini. Jadi XC-nya adalah 60 sama dengan 1 per omeganya 2pi F kali C. Jadi 60 sama dengan 1 per 2pi. F-nya itu adalah berapa? 50 ya. 50. C-nya berapa? Gini. C pindahkan kali silang ya, C pindah ke sini dan 60 pindah ke bawah. Jadi C sama dengan 1 per 2 kali 50, 100 kali 60, 6000 pi farad. Kalau mau dibuat ke mikro berarti kita kalikan 1.000.000 gitu ya. Jadi C sama dengan 1.000.000 10 pangkat 6 dibagi 6000 pi sama dengan nolnya habis jadi tinggal 1000 per 6 pi mikrofarad itu ya. 1000 per 6 diperkecil itu jadi dapatnya dibagi 2 500 per 3 pi mikrofarad. Oke, sampai sini. Dengan rangkaian RLC ya. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang mempunyai frekuensi anguler 2500 rad per second. Nah, itu bedakan antara frekuensi dengan frekuensi anguler, atau kamu bisa bedakan juga dari satuannya ya. Kalau satuannya itu Hertz berarti diketahui F frekuensi. Tapi kalau diketahuinya rad per second berarti itu adalah omega frekuensi anguler atau frekuensi sudut ya. Jadi ini adalah omeganya. Jika R-nya 600 ohm, L-nya 0,5 Henry dan C-nya adalah 0,4 mikrofarad,
Impedansi rangkaian itu adalah ditanyakan Z ya. Nah, di situ masih dalam bentuk R, L, dan C. Maka kita harus mencari dulu satu-satu XL dan XC-nya. Kita cari dulu XL-nya. XL sama dengan omega kali L sama dengan omeganya 2500. L-nya adalah 0,5. Jadi sama dengan 1250 ohm. Kemudian kita cari XC. XC sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per omeganya tadi 2500. C-nya adalah 0,4 mikro. Mikro 10 pangkat minus 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Itu ya. Jadi 10 pangkat 6 sejuta dibagi 2500 kali 0,4, 250 kali 4, 1000. Nah, jadi sama dengan sisanya adalah 1000 ohm. Itu ya. Udah dapat, baru cari Z-nya. Z sama dengan akar. Ini digabung semuanya, jadi semuanya ada komponennya ya. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Masukkan angkanya, akar. R-nya adalah 600 kuadrat ditambah XL-nya 1250 dan XC-nya adalah 1000 kuadrat. Sama dengan akar 600 kuadrat ditambah 250 kuadrat. Kita hitung ya, sama dengan. Nah, kalau misalnya kamu hitung 600 kuadrat ditambah 250 kuadrat bla 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 berapa dapatnya, atau kamu bisa juga gunakan angka Pitagoras ya. Kan kalau angka Pitagoras tuh kalau 3 4 5 gini ya. 3 4 5 3 4 5. Nah, ada juga yang ini 12 terus 5 sama 13 ya. 12 5 di sininya 13 kan. Jadi 12 kuadrat 144 tambah 5 kuadrat 25, jadi 169 jadi 13. Nah, ini 600 kuadrat dengan 250 kuadrat. Kamu bisa bagi dengan nolnya kan, nolnya ini kan 600, jadi nolnya bisa keluarin jadi 10 gitu. 0 sama, nanti tinggal ditambahin 0. 60 itu kalau dibagi 5 12 ya kan. Ini kalau dibagi 5 ini 12. Ini kalau 250 kalau dibagi 5 itu adalah 5. Berarti hasilnya adalah 13 kan. Jadi 13 ini hasilnya adalah 13 dikali 5. Kan dibagi 5 ya masing-masing. Jadi ini 13 kali 5. Nolnya aja 1. Nah, jadi hasilnya adalah 650 ohm. Dari hambatan murni 200 ohm kumparan dengan induktansi 0,8 Henry dan kapasitor dengan kapasitas 8 mikrofarad. Dipasang pada tegangan 200 volt dengan frekuensi anguler 500 rad per second. Besar kuat arus dalam rangkaian tersebut adalah sama dengan tadi ya. Tinggal kita cari I-nya itu adalah V per Z. Diketahui V-nya 200 volt, ini ya, ini V-nya 200 volt. Kemudian berapa Z-nya dulu. Berarti untuk mencari Z kita cari dulu XL dan XC. XL itu sama dengan omega kali L. Omeganya 500. L-nya adalah 0,8. Ini sama dengan 400 ohm. Kemudian yang kedua cari XC. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per omeganya adalah 500. Kemudian C-nya adalah 8 mikro. Mikro naik ke atas 10 pangkat 6. Itu ya. Jadi sejuta dibagi 500 kali 8.
5 kali 8 itu 40, nolnya tambahin. Dah. Kita bagi dulu yang samanya, nolnya habis ya. Tinggal 1000 bagi 4, 250. 1000 bagi 4 itu adalah 250 ohm. Dah, sekarang kita masukkan ke Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Sama dengan akar R-nya tadi ini 200 kuadrat tambah XL-nya adalah 400 dan XC-nya adalah 250 kuadrat. Jadi sama dengan akar 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Ini juga kita bisa jadikan angka Pitagoras. 200 dengan 150 sama-sama dibagi 150. Ini 4, ini 3 ya. Jadi hasilnya adalah 5 kali 50, 250 ohm Z-nya. Baru kita cari I-nya, jadi I sama dengan V per Z. V-nya adalah 200 dan Z-nya adalah 250. Kali 4, 1000 kali 4, 800. Jadi 0,8 ampere. Buat radio terdapat induktor 1 Henry. Kapasitas kapasitor 1 mikrofarad dan hambatannya 80 ohm. Disusun secara seri, pada frekuensi berapakah rangkaian tersebut beresonansi? Ingat syaratnya resonansi tadi. Resonansi syaratnya adalah XL harus sama dengan XC ya. Diketahui di sini ada L-nya, kemudian ada C-nya, dan ada R-nya. Ingat tadi kalau resonansi ini syaratnya XL harus sama dengan XC. XL itu adalah omega L dan XC itu adalah 1 per omega C. Gini ya, omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega itu adalah 2πf kuadrat sama dengan 1 per LC. F kuadrat sama dengan 1 per 2pi kuadrat, jadi 4pi kuadrat LC. Gini ya. Nah, kita akarin jadi F-nya sama dengan 1/2pi akar 1 per LC. Tinggal kita masukkan R-nya, nggak usah dibawa-bawa ya. F sama dengan 1/2pi akar L-nya itu adalah 1 Henry di 1. Kemudian C-nya 1 mikrofarad. C-nya 1 per 1. 1 mikrofarad, mikro itu 10 minus 6. Naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Jadi 1/2pi akar 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 sejuta. Diakarin jadi 1000. Jadi 1000 per 2pi. Atau 500 per pi Hz. Hertz. Itu frekuensi agar dia bisa berresonansi. Reaktansi induktif induktor adalah 200 ohm dan reaktansi kapasitif kapasitor adalah 5 kali 10 pangkat 3 ohm. Bila induktor dan kapasitor tersebut dirangkai seri dengan sumber tegangan AC, maka resonansi terjadi pada frekuensi berapa? Tadi syaratnya F itu bisa kita cari dengan 1/2pi gini akar 1 per LC. Jadi kita harus mencari L dan C-nya terlebih dahulu. Ini kalau frekuensinya 1000 Hz, maka reaktansi induktifnya adalah 200. Berarti kita bisa cari XL itu sama dengan omega kalikan L. Kita cari dulu. XL sama dengan omega kali L. Ini kalau omeganya itu 1000, berarti 2pi kali 1000. Gini ya, kalikan L, maka XL-nya dapat
200 gini. Maka 200 per ini 2 kali 1000 2000 pi sama dengan L gini ya. Jadi L nya bisa kita hitung, L nya itu sama dengan berapa, bentar, ini 200 dengan 2000, sisa di bawah 10 ya. Jadi sama dengan L nya adalah 1/10 pi gitu ya. Ini Henry. Dah, sekarang yang kedua kita cari C nya. Ini hapus dulu aja biar cukup layarnya. Kita lihat di sini kalau reaktansi kapasitornya itu adalah 5 kali 10 pangkat 3. Berarti XC sama dengan 1 per omega kali C. XC nya adalah 5 kali 10 pangkat 3, 5000. Sama dengan 1 per omega nya tadi adalah 2 pi kali F nya 1000. Nah ini baru kalikan C gini ya, kalikan ke sana berarti C sama dengan 1 per 2 pi kali 1000 kali 5000. Jadi sama dengan 10 pangkat 6. Jadi 5 kali 2 10, 1 per 2 kali 5 10, 1 2 3 4 5 6, jadi 10 pangkat 7 pi kali 10 pangkat 7 farad. Udah itu baru cari frekuensi resonansinya tadi ya, kita gunakan warna yang berbeda. F sama dengan 1/2 pi akar 1 per L C gini ya, sama dengan 1/2 pi akar 1 per L nya adalah 1 per 10 pi dan C nya adalah 1 per pi kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 8 naik ke atas ya. Jadi sama dengan 1/2 pi. Ini naik ke atas semua, jadi akar pi kuadrat kali 10 pangkat 8 per 1. Diakarin, akar pi kuadrat adalah pi, jadi ini adalah pi per 2 pi. Sorry, terlalu mepet. Saya pindah ke sebelah sini ya. Jadi ini pi kuadrat diakarin jadi pi per 2 pi akar 10 pangkat 8 jadi 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 atau 10.000. Jadi sama dengan pi habis, sisa 10.000 bagi 2, 5.000 Hz. Oke.